Selamat datang dalam pembelajaran virtual kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 6. Dalam pembelajaran 6 ini, anak-anak akan belajar materi tentang satuan baku untuk mengukur waktu, penggunaan tanda tanya, dan persatuan dalam keberagaman. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan mengamati dan membaca, anak-anak dapat membaca satuan baku untuk mengukur waktu dengan benar. Dengan membaca dan tanya jawab, anak-anak dapat menggunakan tanda tanya dengan benar, dan dengan mengamati dan tanya jawab, anak-anak dapat memahami persatuan dalam keberagaman dengan benar. Nah anak-anak, perhatikan teks percakapan berikut. Udin merayakan ulang tahun. Ia mengundang semua teman satu kelasnya. Teman-teman akan dijamu makan siang di rumahnya. Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan nyaring. Nah, ada teks percakapan digambar. Silakan anak-anak amati dan baca terlebih dahulu. Yuk kita bahas bersama. Selamat datang ya teman-teman. Aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi ke sini? Kemudian Lani menjawab, iya sama-sama Udin. Kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang Udin? Pukul berapa acaranya dimulai? Kemudian Udin menjawab, yang diundang ada tetangga, teman-teman, dan juga ibu guru. Acaranya dimulai pukul 2 siang. Tapi di mana ibu guru ya? Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Kemudian Edo menjawab, baiklah Udin, sebelum minum kita harus berdoa. Jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati agar tidak pecah. Siapa yang mau memimpin doanya? Kemudian Benny menjawab, biar aku saja. Sebelum minum, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa, mulai. Nah, itulah percakapan antara Udin dan teman-temannya. Nah, anak-anak, amati teks berikut. Bacalah kalimat-kalimat tanya berikut dengan nyaring. Nomor 1, naik apa tadi ke sini? Nomor 2, siapa saja yang diundang Udin? Nomor 3, pukul berapa acaranya dimulai? Nomor 4, di mana ibu guru ya? Nomor 5, bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Nah anak-anak, kalimat-kalimat tadi merupakan kalimat tanya. Tentu anak-anak masih ingat dengan kalimat tanya bukan? Nah kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah kita perhatikan bahwa kalimat-kalimat tadi diakhiri dengan apa ya anak-anak? Dengan tanda tanya. Nah benar sekali, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah anak-anak, mari kita buat
pertanyaan menggunakan kata tanya yang ada di layar. Nah, tentunya kata tanyanya berhubungan dengan gambar kue dan kegiatan ulang tahun Udin. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, menggunakan kata mengapa, misalnya mengapa di atas kue dihias dengan bunga. Nah, selanjutnya dengan kata apa nama kue ini. Berikutnya dengan kata siapa yang membuat kue ulang tahun ini. Kemudian dengan kata di mana, misalnya di mana ulang tahun Udin dilaksanakan. Selanjutnya dengan kata bagaimana suasana ulang tahun Udin. Nah, yang terakhir dengan kata tanya kapan kuenya dipotong. Nah, anak-anak bisa membuat kalimat tanya menggunakan kata-kata yang ada di layar. Nah, anak-anak bisa belajar di rumah. Kalau tidak bisa, boleh meminta bantuan kepada yang lebih tahu. Nah, anak-anak, Udin dan teman-teman berdoa bersama sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Tahukah kamu contoh kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah? Nah, anak-anak, misalnya menghormati teman yang sedang beribadah. Walaupun misalnya kita berbeda agama, tetapi kita harus menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama itu. Nah, anak-anak, bacalah percakapan pada gambar berikut dengan nyaring antara Dayu, Siti, dan teman-temannya. Dayu berkata, "Hati-hati meniup lilinnya ya, Udin. Mata akan terasa perih jika kena asapnya." Kemudian Siti juga menanggapi, "Hati-hati juga memotong kuenya. Jangan sampai tanganmu terluka." Nah, apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya pada gambar? Nah, Udin dan teman-temannya sedang merayakan ulang tahun dan meniup lilin serta memotong kue. Pukul berapa kegiatan itu dimulai atau berlangsung? Nah, kegiatannya dimulai pukul 2. Perhatikan gambar jam berikut dengan teliti. Bilangan berapa saja yang kamu lihat? Nah, coba anak-anak amati gambar jamnya. Ada angka berapa saja? Nah, anak-anak, di dalam jam ada bilangan 1 sampai dengan 12, bukan? Nah, padahal sehari semalam itu ada 24 jam. Nah, anak-anak, perhatikan gambar jam berikut. Nah, bagaimana cara membaca jam jika pukul misalnya 4 sore atau pukul 8 malam atau bahkan pukul 12 malam? Nah, mari kita pelajari bersama. Nah, bahwa di gambar tertulis hanya sampai pukul 12. Nah, bagaimana cara membaca dan membedakan antara pukul misalnya pukul 4 pagi dengan 4 sore? Apakah membacanya sama ataukah berbeda? Nah, mari kita pelajari. Nah, pukul 1 siang itu sama saja dengan pukul 13.
Pukul 2 siang sama dengan pukul 14. Pukul 3 sore sama saja dengan pukul 15. Pukul 4 sore sama dengan pukul 16. Pukul 5 sore sama dengan pukul 17. Pukul 6 sore sama dengan pukul 18. Pukul 7 malam itu bisa juga dibaca dengan pukul 19. Pukul 8 malam sama dengan pukul 20. Pukul 9 malam sama dengan pukul 21. Pukul 10 malam bisa juga dibaca pukul 22. Pukul 11 malam bisa dibaca dengan pukul 23. Dan yang terakhir, pukul 12 malam itu sama dengan pukul 24. Nah, anak-anak bisa mempelajari cara membaca jam, baik itu pagi, siang, sore, bahkan malam, menggunakan angka-angka yang ada di layar. Ingat cara membacanya, kita teruskan dari angka 12 ke angka 1 berarti pukul 13. Kemudian selanjutnya pukul 14, 15, 16 sampai pukul 24. Berarti selama 1 hari itu ada 24 jam. Nah, misalnya waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17. Nah, berarti tadi karena di gambar itu menunjukkan pukul 5 sore, kita bisa membaca dengan pukul 17 atau ditulis pukul 17.00. Nah, anak-anak, perhatikan kembali gambar berikut. Nah, coba anak-anak amati gambar jamnya. Di gambar jam tertulis pukul 2 siang. Nah, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14 atau ditulis dengan pukul 14.00. Yang berikutnya pukul 5 sore. Nah, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17 atau bisa juga ditulis dengan pukul 17.00. Berikutnya pukul 8 malam. Nah, bagaimana cara menulisnya? Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 20. Bisa ditulis pukul 20.00. Nah, anak-anak bisa mempelajari lagi cara membaca jam di rumah. Nah, anak-anak, sebagai tugas 1, tulislah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jarum berikut dengan tepat. Nah, anak-anak bisa mengerjakan soal ini di buku tulis anak-anak. Kerjakan dengan teliti dan semangat ya. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contoh kalimat tanya, siapa nama ibumu? Nah, pertanyaan tersebut diakhiri dengan tanda tanya. Dalam jam terdapat angka 1 sampai 12, sedangkan sehari ada 24 jam. Nah, cara membacanya dengan meneruskan menghitungnya. Misalnya pukul 1 siang dibaca pukul 13, pukul 2 siang dibaca pukul 14, dan seterusnya. Nah, salah satu keberagaman di Indonesia adalah agama. Walaupun berbeda agama, kita harus tetap menghargai dan menghormati. Sikap tersebut dapat menciptakan kerukunan. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini.
Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang tema 8, subtema 2. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus bersikap rukun, saling menghargai, dan menghormati. Anak-anak juga harus mematuhi tata tertib yang berlaku dimanapun anak-anak berada. Dan tak lupa, anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.